warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Quran Karim di mana saja berada, selalu mudah-mudahan kita mendapatkan perlindungan, naungan, penjagaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa diriwayatkan hadis an Ja'far dari Sayyidina Ja'far ibni Muhammadin radhiyallahu ta'ala anhuma. Diriwayatkan hadis dari Ja'far bin Muhammad radhiyallahu anhuma, moga meridhoi oleh Allah Ta'ala Maha Tinggi Allah, anhuma dari keduanya. Qala, maka bersabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa hadis adalah salah satu hujah yang kuat di dalam agama kita, agama Islam, dan adalah yang selalu kita ikuti beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang menjadi panutan buat kita, uswatun hasanah. Karena dalam Al-Quran diterangkan, ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Hadis itu sesuatu yang Allah Rasul ucapkan, tidak ada sedikit pun dari hawa nafsu beliau Rasul, melainkan bimbingan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka karena itu hadis beliau Rasul menjadi panutan, menjadi hujah buat kita, yang mudah-mudahan kehidupan kita bisa selamat dari dunia sampai akhirat. Maka hadis beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kata beliau Rasul, ajibtu mimman yubtala bi arba'in kaifa yaghfulu an arba'in. Ajibtu, aku heran, mimman dari orang, yubtala yang diuji oleh orang tersebut, bi arba'in dengan 4 perkara. Kaifa, bagaimana, yaghfulu dia lalai, an arba'in dari 4 perkara. Aku heran kepada orang yang diuji 4 perkara, kenapa dia itu lalai dari 4 perkara. Apa? Meneruskan hadis beliau Rasul, ajibtu liman yubtala bil hammi kaifa la yaqulu la ilaha illallah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kata beliau Rasul, yang pertama, aku heran kepada orang yang diuji dengan kebingungan, bingung kehidupan, bingung mencari rizki, bingung mencari jodoh, bingung hal segala dunia apapun. Kata beliau Rasul, aku heran, ajibtu liman yubtala bil hammi. Aku heran kepada orang yang diuji dengan kebingungan di dunia ini. Kaifa la yaqulu, bagaimana orang tersebut tidak berkata la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kenapa orang tersebut tidak berkata itu? Maka dari hadis ini kita bisa menyimpulkan, ketika kita dalam keadaan bingung, maka seyogianya, sepantasnya kita ucapkan kalimat la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ini adalah salah satu doa yang dipanjatkan oleh Nabi Yunus alaihi salam ketika Nabi Yunus berada di dasar laut yang gelap, di dalam perut ikan, di dasar laut yang gelap, dan di malam yang gelap. Jika kegelapan bersatu, maka Nabi Yunus berdoa kepada Allah, mengakui dari kesalahannya, mengucapkan kalimat tersebut, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Bisa kita bayangkan bagaimana Nabi Yunus yang berada di dasar laut, di dalam perut ikan yang besar, di malam yang gelap, tidak ada penolong kecuali Allah. Maka dia berdoa dengan kalimat ini, Allah tolong Nabi Yunus. Sehingganya selamatlah Nabi Yunus
maka kita pun dalam keadaan bingung. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan kalimat ini dan mudah-mudahan kita bisa ditolong, dikasih solusi jalan keluar dalam kehidupan kita. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Itulah yang pertama yang beliau Rasul sampaikan. Rasul bingung, Rasul heran untuk orang yang diuji dengan kebingungan. Dia kenapa tidak berkata la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Dan melanjutkan lagi dari sabda baginda Rasul, ajibtu liman khofa syai'an minasu kaifa la yaqulu hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Kata beliau Rasul, aku heran bagi orang yang takut dari keburukan, takut perjalanan kehidupan ini su'ul khotimah, takut anak keturunannya tidak menjadi keturunan anak yang soleh dan soleha, takut masa depan anak dan keturunannya menjadi masa depan yang tidak berkompeten. Maka banyak ketakutan di dalam kehidupan ini. Maka kata beliau Rasul, kenapa tidak mengucap hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Maka dari hadis ini, ketika kita dalam keadaan ketakutan, takut segala hal apapun, takut kehilangan pekerjaan, takut kehilangan rizki, takut hal apapun, maka ucapkanlah hasbiyallahu wa ni'mal wakil atau hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah yang memberikan kecukupan dan sebaik-baiknya pewakil yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka cukup kalimat tersebut akan menjaga kita dari keburukan. Itu yang kedua. Dan meneruskan dari hadis baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kata beliau Rasul dalam hadisnya, ajibtu liman yakhaufu makron nasi, dan aku heran liman bagi orang yakhaufu yang takut orang tersebut makron nasi akan tipu daya manusia. Aku heran bagi orang yang takut tipu daya manusia, berbisnis takut ditipu, usaha takut ditipu, dan banyak lagi ketakutan dari manusia. Kaifa la yaqulu, bagaimana dia tidak berdoa, wa ufawitu amri ilallah innallaha basirum bil ibad. Maka dalam hadis ini Rasul mengajarkan kepada kita, ketika kita takut dari tipu daya manusia, maka selayaknya kita ucapkan wa ufawitu amri ilallah innallaha basirum bil ibad. Aku pasrahkan urusanku kepada Allah, sesungguhnya Allah yang maha melihat dengan terhadap hamba-hambanya. Maka kita pasrahkan urusan kita kepada Allah, dan Allah lah sebaik-baik ya zat yang memang kita mintai pertolongan. Maka ketika kita takut terhadap tipu daya manusia, maka kita ucapkan wa ufawitu amri ilallah innallaha basirun bil ibad. Dan itu yang ketiga. Nah, adapun yang keempat, meneruskan hadis baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wa ajibtu liman yarghabu bil jannati kaifa la yaqulu masya la quwata illa billah masya Allah la quwata illa billah. Aku heran kepada orang yang senang untuk mencari surga, kenapa dia tidak mengucapkan masya Allah la quwata illa billah, masya Allah la quwata illa billah. Maka yang artinya masya Allah segala kehendak itu milik Allah,
la quwata illa billah, sama sekali tiada kekuatan untuk melaksanakan kepatuhan illa billah kecuali dengan pertolongan Allah. Maka inilah doa yang Rasulullah ajarkan ketika kita ingin mencari surga, melaksanakan hal ibadah tapi berat untuk menjalankan ibadah tersebut, maka dianjurkan oleh beliau Rasul, kenapa tidak mengucapkan Masya Allah la quwata illa billah. Nah, ini adalah 4 perkara yang mudah-mudahan menjadi motivasi, menjadi kehidupan di dalam kita, agar kehidupan kita lebih baik ke depannya. Mudah-mudahan bisa kita mengamalkannya dari 4 perkara ini yang beliau Rasul ajarkan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.